Hai, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Dan sekian lama ya teman-teman, mungkin 2 bulanan kali ya. Ini tuh udah nggak pernah upload lagi dan akhirnya apa ya? Ada kesempatan gitulah ya untuk upload lagi. Alhamdulillah gitu ya, dan semoga untuk kedepannya akunya bisa lebih konsisten juga lagi seperti teman-teman gitu ya, untuk selalu share dan upload video-video keseharianku di rumah sederhana gitu. Oh ya, sebelum aku melanjutkan, karena di sini aku mau sedikit cerita gitu ya teman-teman. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua dan para bunda-bunda? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh aku juga bingung sih sebenarnya ya teman-teman, kayak apa ya, bisa dibilang ya cerita lah ya aku bilangnya, cuman bingung aja gitu mau mulainya dari mana. Dan ini mohon maaf banget untuk apa ya, nggak ada pembahasan di videonya ini, jadi kayak aktivitasku di video itu sebagai pengiring aja gitulah ya teman-teman untuk ceritaku hari ini. Nah, ini itu bisa dibilang video terakhir aku berkegiatan di rumah ini dan di warung ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget gitu ya, ada momen-momen selama aku di rumah ini dan di warung ini, aku tutup mohon maaf ya teman-teman, agak belibet ini. Aku tuh sempat gitu ya buat video dan sempat nyimpan juga kayak nge-share gitu kan di channel YouTube-nya aku. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya aku kangen atau apa, bisalah ya aku tonton ulang gitu kegiatan aku di channel YouTube aku ini gitu. Oke, lanjut ke pembahasan cerita ya teman-teman, tapi bukan pembahasan video, melainkan pembahasan ceritaku. Nah, kenapa aku bilangnya ini tuh video terakhir aku berkegiatan di tempat ini, di rumah ini? Ya, karena aku itu pindahan ya teman-teman, dan aku juga sama suami memutuskan untuk berhenti dan stop dulu untuk warung sembakonya. Jadi aku udah nggak jualan lagi, dan aku juga udah pindah rumah ya teman-teman. Dan aku juga pindah rumahnya ke rumah peninggalan almarhumah mamaku, yang waktu kapan itu ada di videoku yang mana gitu ya, aku lupa. Nah, itu ada cuplikannya kan sedikit untuk suasana rumahnya. Nah, aku pindahnya ke situ ya teman-teman. Dan ini pun juga sebenarnya dubbingnya aku itu posisinya udah pindahan ya teman-teman. Jadi memang untuk yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu tuh kenapa juga nggak ada upload video, dan memang nggak ada buat video gitu ya teman-teman, nggak ada buat video keseharianku. Jadi ya otomatis aku nggak upload gitu, nggak ada upload ya, dikarenakan aku juga mengurus segala sesuatunya, seperti aku mengurus pindahan gitu kan. Bagaimana riwehnya ya teman-teman, kalau pindahan rumah itu benar-benar riweh, dan pokoknya gitulah ya teman-teman, sibuknya dan runyamnya dan riwahnya kalau udah pindahan rumah, karena kan barang-barang apa pokoknya berantakan lah apa. Jadi emang sengaja akunya nggak ada bikin video, jadi otomatis nggak ada upload video tadi. Dan aku juga beberapa minggu yang lalu juga mengurus segala sesuatu, kayak apa ya, kayak lagi mencari juga gitu, sibuk mencari orang yang mau menggantikan warung sembakoku ini. Jadi ya alhamdulillahnya, karena otomatis aku sudah pindah, jadi artinya alhamdulillahnya untuk warung sembakoku ini ada yang beli gitu ya teman-teman, kayak pindah tangan gitulah intinya. Jadi semua barangku itu diangkut sama orangnya, dan gak nempatin di bangunan ini sih, dianya itu kayak ngangkut ke tempat lain, ke daerah lain gitulah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah lah. Dan aku itu pindah per tanggal 26 Februari, pas hari Minggu kemarin ya teman-teman, aku tuh pindahan.
Jadi semua barang-barangnya aku itu aku angkut, dan alhamdulillah segala macamnya urusan pokoknya apapun yang berhubungan dengan aku pindah itu, alhamdulillahnya itu dipermudah sama Allah di hari itu. Dan untuk sekarang ini juga aku pas lagi dubbingnya ini udah di rumah yang aku tempatin lagi ya teman-teman. Maksudnya rumah almarhumah mamaku yang dulu aku tempatin dulu, dan sekarang aku balik lagi nempatin rumah ini lagi gitu maksudnya. Jadi ini tuh juga sih nggak sengaja sih ketemu video ini di galeri HP pas lagi buka-buka, dan aku cek juga di pengeditan, aplikasi pengeditan, ternyata video ini tuh udah lama banget aku edit, cuman memang nggak aku dubbing gitu, jadi mau dibuang juga sayang kan, jadi ya udah aku upload aja dan aku dubbing lah gitu ya teman-teman. Dan ini mohon maaf juga untuk dubbingnya nggak ada pembahasan sedikit pun di video, karena memang aku juga udah lupa ya teman-teman untuk aktivitasku di video ini aku ngapain aja, aku tuh udah lupa karena memang lama sekali. Jadi ya udah aku selingin aja, aku iringin aja sama aku yang berbagi info dan bercerita gitulah ya sedikit sama teman-teman semua. Karena supaya juga yang teman-teman yang mungkin udah pernah nontonin video-videoku yang lama waktu itu, takutnya nanti kalau misalnya aku ada upload video baru lagi, ntar malah kaget gitu kan, loh kok ini videonya suasananya kok lain lagi, rumahnya kok lain lagi gitu. Jadi ya udah aku ceritain aja sedikit gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh juga bukan tanpa tidak ada alasan ya teman-teman untuk aku berhenti warung sembakonya. Jadi ini tuh udah dipikirkan juga betul-betul dan baik-baik aku sama suami gitu. Kenapa memutuskan untuk berhenti di warung sembakonya? Ya dikarenakan salah satunya itu insya Allah di tahun ini, di ajaran baru ini Ralin itu bakalan masuk sekolah TK gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku sama suami itu sepemikiran sih ya, jadi kami itu ya ibaratnya kayak mengantisipasi duluan gitu ya, walaupun ini tuh masih lama ya kan, tapi karena memang kalau kayak semisalnya aja kayak nawarkan barang warung itu aja, jujur deh teman-temannya itu tuh lumayan memakan waktu juga beberapa minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya pas bener-bener dekat banget sama bulan nanti Ralin mau sekolah, itu tuh bakalan gelabakan juga akunya, mana juga posisinya suami kan tiap hari kerja, dan kerjanya suami juga dari pagi sampai sore baru pulang ya kan, dan posisinya juga apa-apa kami itu memang menghandle atau mengurusnya itu cuman berdua gitu teman-teman, dan nggak ada orang lagi gitu yang ngebantu. Jadi ya memang mengantisipasi lah duluan gitu ya teman-teman. Makanya juga ini tuh beberapa bulan ke depan udah kami antisipasi lah intinya, dan ini tuh juga udah dipikirkan baik-baik juga aku sama suami. Jadi kenapa sih, atau mungkin ada yang berpikiran apa hubungannya gitu kan anak sekolah sama usaha sembako. Ya memang sih mungkin kalau orang yang nggak tahu dengan kondisinya kita pasti berpikirnya nggak ada hubungan gitu ya teman-teman, tapi ya kenyataannya memang ada hubungannya, karena kan ya itu tadi yang aku bilang, semuanya kan apa-apa aku sendiri karena suami posisi kerja dari pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya kalau nanti Ralin sekolah itu pagiku itu bakalan memakan banyak waktu gitu ya teman-teman, kayak pasti warung itu bakalan bukanya siang terus ya teman-teman, dan bakalan juga pelanggan itu bakalan lari, dan otomatis pemasukan per hari juga bakalan berkurang, menyisihkan per harinya juga bakalan berkurang. Dan yang harus dipikirkan kalau kita nyewa itu kan ya pastinya bayar ininya kan ya, bayar sewanya per bulan, dan juga selain sewa rumah yang dipikirkan juga kayak air, kayak lampu gitu kan. Nah daripada nanti gelabakan dan tidak menutupi kebutuhan yang kewajiban yang harus dibayar tiap bulannya, daripada nanti aku sama suami itu kayak gelabakan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya udah kami memutuskan untuk memilih yaitu stop dulu untuk warung sembakonya gitu.
Dan kenapa juga harus dan kenapa juga nggak harus ini ya, apa namanya, mungkin ngambil karyawan gitu kan untuk bantu-bantu. Jadi gimana ya teman-teman, untuk usaha atau warung sekecil itu tuh kayak kalau untuk ngambil karyawan itu tuh belum bisa menutupi ya teman-teman. Jadi ya memang sih alhamdulillahnya selama hampir mau 2 tahun, kalau misalnya bulan 4 tahun ini aku masih di situ, itu tuh genap 2 tahun aku usaha warung ya teman-teman, usaha sembako itu. Lahnya semuanya itu tertutupi sih, kayak rumah, kayak air, kayak listrik, dan ada lebihnya juga, itu alhamdulillah tertutupi. Tapi kalau untuk menggaji orang lain lagi, nah itu belum bisa, karena bisa dilihat sendiri untuk atau dengan kondisi warung yang masih kecil itu ya belum bisa gitu untuk menggaji orang gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, aku sama suami ya udah memutuskan yaitu tadi untuk stop usaha sembakonya. Ya itulah ya alasannya gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih sayang banget gitu ya teman-teman untuk berhenti, cuman ya mau gimana lagi gitu kan, karena harus ada 2 pilihan yang harus kita ambil, mana yang lebih baik juga gitu untuk kita ke depannya, dan dipikir juga yang tidak terlalu menyusahkan kita, ya udah kita ambil aja. Dan lagian segala sesuatu yang kita jalani, langkah yang kita ambil juga itu tuh pasti ada campur tangan dari Allah gitu, dan itu juga udah ketentuan dan keinginan dari Allah gitu ya teman-teman, jalannya kita gitu. Jadi ya udah ikhlasin aja gitu kan. Dan lagian juga ini tuh bukan yang karena berhenti karena bangkrut gitu ya teman-teman, bukan. Cuman ya itu tadi alasannya, karena aku sama suami itu mengantisipasi duluan gitu. Ya itu tadilah ya teman-teman, kenapa nggak harus dicoba dulu ya, itu tadilah pokoknya mengantisipasi duluan lah aku sama suami gitu, karena pikiranku sama suami nggak bakalan bisa gitu nantinya gitulah ya, kalau misalnya itu bangunan dan rumah sendiri ya insya Allah mungkin bisa-bisa aja, karena kan kita nggak perlu memikirkan per bulannya untuk bayar rumah ya kan. Cuman ini karena rumah itu akunya nyewa, jadi daripada nanti aku sama suami itu gelabakan segala sesuatunya, jadi ya udah kita pilih amannya aja gitulah ya teman-teman. Sebenarnya sih sedih gitu ya teman-teman, kayak aku aja dubbing ini tuh pas lagi ngeliatin gitu warung ini, rasanya aduh kok sayang banget, tapi ya nggak apa-apa lah ya, ikhlasin aja. Ya itu tadi ya kan, segala sesuatunya itu sudah ada campur tangan dari Allah, dan berpikir positif aja, mungkin kedepannya Allah itu bakalan ngasih jalan yang lebih indah mungkin ya kan. Bukan mungkin, pasti gitu ya teman-teman, karena kita harus berpikir positif sama Allah. Pasti Allah itu memberikan jalan yang lebih indah, mungkin bukan dari jalan yang ini, bisa jadi dari jalan yang lain gitu ya kan teman-teman. Jadi ya itu tadi lah ya teman-teman, segala sesuatunya itu harus selalu tetap disyukuri ya kan. Nah itu tadi sedikit ceritaku ya teman-teman, entah itu penting atau enggak menurut teman-teman, ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman. Setidaknya aku bercerita lah ya gitu, dan supaya juga teman-teman itu nanti mungkin nggak bingung gitu kan untuk videoku selanjutnya, kok kondisi suasana dan rumahnya kok beda lagi gitu aja sih tujuannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa juga untuk selalu support di channel aku ya, dengan cara like, komen, dan juga subscribe jika menurut teman-teman untuk video-video yang aku bagikan keseharianku ini bisa ya bermanfaat ataupun bisa menginspirasi sedikit untuk orang-orang. Boleh dong ya di-share juga ke sosial media yang teman-teman punya. Dan jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video ini, mohon dimaklumi juga ya teman-teman. Dan juga jika kurang memahami dan ya intinya kurang memahami dengan
dengan pembahasan ceritaku tadi. Aku juga mohon maaf karena jujur agak-agak bingung dan belibet juga karena udah lama nggak dubbing lagi. Jadi ya gitu deh hasilnya ya teman-teman, mohon dimaklumi lah pokoknya segala kekurangan dan kelemahan di videoku ini. Dan sampai jumpa juga di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye bye.